Nah, ini yang tidar F609 adalah hotspot dari atau access point dari modem ZTE ini yang kita optimasi ya dengan menggunakan metode atau mode bridge. Nah, ini udah muncul maka kita bisa aktifkan. Ini karena saya udah terkoneksi sehingga bisa langsung otomatis. Ini otomatis terkonek. Ya itu ya, jadi otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman semuanya sebagaimana pengantar video sebelumnya, yaitu tentang optimasi modem ZTE ya. Ini masih melanjutkan review dari video-video sebelumnya. Sebagaimana sebelumnya saya pernah mereview modem ZTE F609 gitu ya, yang tujuannya akan kita maksimalkan, akan kita fungsikan sebagai access point gitu ya. Jadi ini saya tunjukkan, ini adalah modemnya gitu kan, fisiknya seperti ini. Nanti modem ini akan kita jadikan access point hotspot gitu ya, agar bisa dimaksimalkan untuk pemakaian WiFi untuk banyak user gitu ya. Di sini kan ada LAN 1, ini ada 4 LAN ya portnya, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Kemudian karena ini kan modem GPON ya, modem GPON atau ONT gitu, itu memang sebenarnya fungsinya untuk sumber internet gitu ya. Tapi kali ini saya akan fungsikan sebagai access point gitu ya. Jadi saya fungsikan sebagai access point. Kebetulan sumber internetnya adalah saya menggunakan WiFi ID yang versi WMS gitu ya. Nanti saya tunjukkan sumber internetnya. Lah ini kabelan yang di sini adalah ini yang warna ungu. Yang warna ungu biru ini adalah sumber internet dari WiFi ID gitu ya. Kemudian yang kabelan ini nanti akan kita manfaatkan ya untuk dijadikan sebagai kabel untuk media LAN ya, media LAN ke laptop atau komputer gitu kan. Kemudian di sini juga ada adaptor. Adaptornya ini size-nya itu 12 volt gitu ya, adaptor 12 volt ya, yang universal juga bisa dimanfaatkan 12 volt gitu. Dan ini adalah adaptor bawaan dari modem ZTE. Jadi coba kita akan tunjukkan ke teman-teman semuanya, kalau modem ZTE ini yang bawaan dari IndiHome, ketika mau dijadikan access point itu hotspotnya atau wifi-nya itu ya, wifi-nya itu tidak bisa connect ya. Maksudnya connect tapi tanpa internet. Jadi ketika belum dioptimasi, ini fungsinya hanya sebagai switch saja gitu ya, atau switch hub gitu. Hanya bisa berfungsi sebagai switch hub menggunakan kabelan. Itu kalau mau dimanfaatkan untuk koneksi internet. Makanya kita nanti akan memanfaatkan metode atau topologi dengan menggunakan mode bridge atau mode jembatan gitu ya, atau sebagai penghubung, sehingga WLAN atau WiFi LAN-nya itu bisa connect untuk klien ya, untuk banyak user gitu. Kalau kita belum optimasi dengan menggunakan metode atau mode bridge, maka hanya bisa menggunakan kabelan. Lah, agar bisa dijadikan hotspot atau access point, sehingga wirelessnya, wifi-nya itu bisa terkoneksi internet, maka harus menggunakan mode kita optimasi dengan mode atau topologi bridge gitu ya. Nah, coba akan saya tunjukkan ke teman-teman semuanya. Ini kita colokkan dulu. Ini kebetulan sudah saya optimasi dan udah saya modifikasi gitu.
sehingga mode bridge-nya itu sudah aktif ya, sehingga akses poinnya bisa langsung aktif untuk menjalankan internet. Ini saya hubungkan adaptornya. Ini ya, ini ada power ya, ada power, ada port powernya. Ini sudah menyala. Oh belum, karena apa? Karena belum menyala lampunya, karena ininya belum, tombolnya belum tombol powernya belum diaktifkan. Kita pencet. Nah, ini maka powernya akan menyala ini ya teman-teman semuanya. Ini akan menyala power. Kemudian nanti kan ada indikator power, PON, loss, internet ya. Kemudian LAN itu ya. LAN ini kan ada 4 itu ya. Sesuai dengan port yang ada ini di sini. Ini LAN-nya akan ada 4, kemudian PON 1, PON 2, kemudian WiFi, WPS, dan USB. Nah, ini indikatornya semuanya lengkap. Yang sudah menyala adalah power, loss, kemudian WiFi. Kenapa ini loss? Kenapa loss? Ini lampunya warna merah. Karena apa? Karena ini sebagai tanda bahwa GPON-nya ini OLT ya, ini nggak diaktifkan. Dan memang sengaja nggak diaktifkan karena kan ini sumber internet dari Telkom gitu ya. Sementara kita nggak pakai gitu ya. Kita nggak pakai sumber internet ini melalui OLT ini, port OLT atau GPON ini ya. Sehingga ini hanya dijadikan sebagai akses point. Meskipun ini lampu nyala merah yang di bagian loss itu dibiarkan saja, diabaikan saja gitu ya. Nanti kita akan fokus di LAN 1 dan LAN 2 gitu. Ini LAN 1 adalah kita colokkan di LAN 1. Nih, lihat ya teman-teman. Nah, ini sudah masuk, udah nyala. LAN 1 sudah menyala gitu kan. WiFi-nya juga sudah menyala. Ini tandanya akses point-nya itu sudah bisa diakses oleh berbagai macam device atau perangkat gitu ya, baik handphone maupun laptop, komputer ataupun CCTV gitu ya, itu sudah bisa diakses WiFi atau hotspotnya ini. Jadi akses pointnya sudah aktif. Yang loss ini diabaikan gitu ya. Ini karena sumber internetnya yang ini sudah masuk LAN. Nah, kita akan cek gitu ya. Kita akan cek kalau akses pointnya itu sudah aktif. Kita cek dengan menggunakan HP. Kita cek ini ada hotspot atau WiFi dengan nama Tidar F609. Nah ini yang Tidar Bridge itu adalah ini sumber internet gitu ya. Nah, ini yang Tidar F609 adalah hotspot dari atau akses point dari modem ZTE ini yang kita optimasi ya dengan menggunakan metode atau mode bridge. Nah, ini udah muncul maka kita bisa aktifkan. Ini karena saya udah terkoneksi sehingga bisa langsung otomatis. Ini otomatis terkonek. Ya itu ya, jadi otomatis. Kalau belum dioptimasi menggunakan mode bridge, maka tidak akan connected, tidak akan terhubung. Dia terhubung tapi tanpa jaringan internet gitu. Jadi cuma terhubung WiFi-nya, ya, cuma terhubung akses point-nya, tapi koneksi internetnya tidak terhubung. Maka solusinya adalah kita harus memodifikasi dengan mode bridge untuk modem ZTE-nya gitu. Oke, itu sekedar saya tunjukkan ke teman-teman bahwa akses point ini ya atau modem ZTE ini bisa dimanfaatkan untuk
access point atau memperluas jaringan sehingga bisa dipakai oleh banyak user seisi rumah. Sementara itu dulu ya. Satu tambahan lagi. Untuk yang LAN 2, 3, dan 4 ini bisa kita manfaatkan dengan menggunakan kabel LAN ini gitu ya. Dengan menggunakan kabel LAN tinggal dicolokkan saja gitu kan. Kemudian dicolokkan, kemudian dihubungkan ke banyak komputer ataupun laptop. Itu salah satu keunggulan ya yang bisa kita manfaatkan dari modem ZTE ini. Cukup sekian yang bisa saya demonstrasikan ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.